Kalau kita lihat memang kenaikan IHSG beberapa hari cukup signifikan, Mas ya, cukup tinggi naiknya, di mana naik dari 7.000 ke 7.100 gitu ya, kemudian dari 7.100 ke 7.300 itu waktunya Ya, cuma sehari aja gitu ya, waktunya cepat sekali, yang sudah sering kita diskusikan gitu ya, karena memang fasenya lagi uptrend. Nah, tapi untuk hari ini sepertinya polanya sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan ya, karena sudah membentuk beberapa pola seperti doji ya. Kemudian hanging man kalau saya tidak salah ini di hari kemarin gitu ya, Mas ya, membentuk seperti jarum gitu. Nah, ini salah satu ya. tanda kalau akan muncul koreksi ya di beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian kalau kita bicara sentimen nih, Mas Bayu. Oh, saya mention kembali ya, untuk area supportnya di 7.000 ya, Mas ya, di 7.000 di MA30, dan target resistennya masih di area 7.300 atau round number ya, Ya. angka bulat. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kemudian kalau kita bicara sentimennya nih Mas, mungkin ada sentimen apa aja sih yang menggerakkan IHSG, baik dari dalam negeri ataupun dari luar negeri? Silakan Mas Bayu. Dan Mas Aldi, kalau sentimen, kalau untuk minggu-minggu ini masih tidak ada yang terlalu kuat ya Mas Aldi. Itu sudah akhirnya sudah biasa ya, seperti dari luar negeri, suku bunga Amerika memang itu masih menjadi apa ya? Masih menjadi ancaman, Katalis. ketidakpastian di situ. Ya, di situ kemungkinan besar ya ekspektasinya memang akan bahkan lebih tinggi lagi katanya seperti itu. Nah, kenaikannya bahkan juga lebih cepat. Selain itu juga memang dari kalau masalah perang ya memang akibat perang, masalah blokade, masalah apa hukuman-hukuman seperti itu, eh, apa ya efeknya ke harga-harga komoditas Mas Aldi, harga komoditas dan supply chain-nya jadi apa ya, jadi kacau, jadi tidak efisien kembali, sehingga efeknya berdampak kepada ongkos-ongkos jadi naik. Lalu kalau dari kemarin juga bursa Asia kemarin juga pada merah, IHSG ya sempat hijau sendiri, hijau sendiri, tapi Asia merah merah pada merah-merah dalam. Memang masih dari Amerika, dari Shanghai, dari bursa Cina masih COVID-nya masih tumbuh terus, masih bertambah terus, masih tingkat positifnya masih menjadi ancaman juga. Cukup kalau di Indonesia kita turun terus ya Mas Aldi. Kemarin juga baca di berita di Wisma Atlet cuma tinggal 80-an aja pasiennya yang masih positif. Dan kita lihat nih, kalau dari luar negeri seperti itu, memang dari ya tergantung juga harga komoditas. Kalau dari dalam negeri memang sentimennya masih minim, Mas Aldi, paling juga aksi korporasi beberapa pembagian dividen, ada rencana mau right issue, ada yang mau IPO seperti itu. Dan kalau dari sektor kesehatan, dari COVID-nya, dari pandemi COVID-nya juga semakin turun, oke semakin baik. Tapi juga ini kita perhatikan juga nih nanti ketika mudik ini, Mas Ali, mudik kan ini juga sudah diperbolehkan mudik. Semoga tidak ada lonjakan yang berarti bagi sektor kesehatan, karena kan juga mudik juga bagus nih, positif untuk perekonomian di daerah, perputaran uangnya di daerah semoga juga semakin tinggi. Seperti itu Mas Ali. Baik, baik, luar biasa. Jadi memang beberapa hari ini sentimen banyak sentimen ya yang mendominasi di pasar modal kita ini, khususnya dari Wall Street, Mas Bayu. Kalau kita lihat semalam Wall Street ini berdarah-darah ya, Mas Bayu ya. Ini Nasdaq mengalami penurunan sampai 2% ya. Kemudian S&P 500 minus 1,6% dan Dow Jones juga minus 1%. Luar biasa nih, penurunannya di atas 1% itu signifikan. Penyebabnya adalah karena level inflasinya, Mas Bayu ya, ini tertinggi kembali di angka 8,5% gitu. Jadi ini kalau sampai ke 9% ini bahaya gitu. Makanya The Fed kembali menaikkan suku bunga lebih agresif ya. Nah, kemudian kalau dari regional ini di China atau Shanghai masih diberlakukan lockdown, dan lockdownnya ini sepertinya masih belum ada kepastian kapan selesai ya, otomatis akan berpengaruh sama ekonomi di China. Kalau di dalam negeri sendiri, kita sudah boleh mudik ya, kemudian angka vaksinasi terus meningkat, kemudian angka yang positif itu semakin sedikit, dan bahkan di Wisma Atlet itu hanya sekitar 80-an tadi ya, Mas Bayu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan nanti akan dipenuhi berita-berita terkini adalah aksi korporasi ya dari beberapa perusahaan yang nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Kemudian saya ingin minta komentarnya nih Mas, terkait harga komoditas Mas. Seperti yang diketahui ini kan situasi geopolitik ini menyebabkan kenaikan harga komoditas. Apakah masih berlanjut kenaikannya Mas? Atau sudah mulai ada tanda-tanda penurunan? Baik Mas Aldi, kalau harga komoditas ini masih fluktuasi aja sih Mas Aldi. Kalau dari sektor apa yang komoditas sawit masih hari ini tadi malam masih naik ya Mas Aldi 1,5%.
Kemudian untuk harga minyak juga hari ini turun minus 3% di area 95, di harga 95. Minyak masih ini ya, range $100 ini masih menjadi area-areanya di situ, bolak-balik itu. Kemudian harga komoditas mineral seperti nikel hari ini juga turun minus 5%, dan harga gas juga turun untuk pagi ini. Nah, kalau dari sektor batu bara ya masih tipis-tipis saja Mas Aldi, turun aja tadi malam ya, masih turun tipis saja. Memang dari sektor komoditas seperti itu Mas Aldi, trennya juga masih fluktuasi di situ, masih stabil di situ. Baik, baik. Semoga tidak mengalami kenaikan kembali ya, karena kalau sampai naik nih gas dunia, di Indonesia juga ada kemungkinan naik gitu ya, gas dan pertalite gitu ya. Walaupun kemarin sudah sempat naik, jadi diharapkan nggak berkelanjutan kenaikannya. Baik, terima kasih Mas Bayu ya, terkait komoditas masih dalam area sideways ya, masih dalam fase tidak naik juga dia tidak turun gitu, fase konsolidasi. Baik, terima kasih Mas Bayu. Nah, selanjutnya kalau kita bicara sektoral nih Mas, untuk hari ini kira-kira sektor apa sih yang mengalami kenaikan tertinggi atau mengalami penurunan terdalam? Silakan Mas Bayu. Oke, kalau dari sektoral Mas Aldi untuk hari ini sektor yang paling turunnya yang paling dalam adalah sektor transportasi, energi dan teknologi Mas Aldi. Sektor transportasi, yaitu kebanyakan ya pertama ini ada IATA, TRJA. IATA ya Mas Aldi kebanyakan apa? Oh IATA masih belum dipindah ini Mas Aldi sektornya ya, masih masuk sektor yang masih transportasi ya. Masih belum dipindah ya, ini jadi ya masih mengerek harga ke posisi sektor transportasi. IATA minus 6%, ARB ya, ARB 266 setelah kemarin naik. Jadi memang ini IATA ada asa pada turun. Sektor transportasi ya, tapi nanti IATA ini semoga segera dipindah aja. Lalu tadi dari sektor transportasi, sektor energi. Energi yang merah. Nah, energi banyak yang merah ini Mas Aldi, kebanyakan apa ini? Batu bara ya, batu bara Mas Aldi. Apa batu bara ya? Ada DSSA, SICO. Ini saham yang baru IPO ya Mas Aldi, SICO ya. Iya. Ada Dewa juga turun. Tapi di sini juga ada yang naik, juga ada energi, Harum, Bumi, nah nanti juga ada SGER, bisa menarik juga. Lalu dari sektor yang ketiga tadi sektor teknologi, nah sektor teknologi hari ini turun juga Mas Adi. Ya pertama dari Gotonya yang paling pengerek pemberatnya gitu ya. Mana Oke. Terutama dari DMFX, Goto, buka juga pada merah Mas Adi, ini yang besar-besar. Kecuali ada WIRG ini yang hari ini naik arah tapi karena dia baru IPO ya WRG arah 24%, tapi WRG Bapak dan Ibu yang punya juga ini sudah muncul peringatan dari bursa nih, UMA. Ini ibaratnya seperti kartu kuning nih, kartu kuning siap-siap kalau masih bandel biasanya akan disuspend. Ya biasanya untuk pertama kali disuspend sehari. Biasanya paling cepat sehari aja paling cepat. Nah itu kalau dari sektor yang paling merah dalam. Sektor yang hijau hari ini yang hijau paling tinggi ada sektor cyclical Mas Aldi. Cyclical consumer. Memang ada di apa Argo, Aces. Oh, Aces mulai naik Mas Aldi. Di sini beberapa dari sektor itu yang hijau. Cyclical. Baik, baik ya. Jadi seperti itu ya update untuk sektor hari ini, di mana sektor yang paling dalam penurunannya adalah sektor transportasi. Ini karena dominasinya oleh IATA ya. IATA ini mengalami penurunan sampai hampir 7% dengan nilai transaksi yang cukup tinggi juga ya. Jadi ini jadi pengerek. Padahal dia sudah masuk dalam kategori sektor energi ya, batu bara gitu. Nah selanjutnya sektor energi ya. Ini mungkin karena pengaruh harga komoditas di internasional. Dan terakhir adalah saham teknologi yang mengalami penurunan cukup signifikan ya. Nah ini berlanjut nih Mas, mungkin bisa minta komentarnya nih Mas terkait IPO dari Goto nih. Ini kayaknya masih segar nih untuk dibicarakan. Silakan pandangannya Mas Bayu. Baik Mas Aldi, jadi IPO Goto akhirnya dilaksanakan kemarin hari Senin tanggal 11 ya. Sempat naik berapa? Naik tinggi juga. Tapi akhirnya juga mulai turun dan dengan transaksi bahkan sampai berapa ya? 3 triliun ya. Ketika market awal buka ya. Para investor pada fokus di situ, pada fokus ke Goto semua. Running trade ya
seperti hujan turun deras, dia tidak berhenti berubah-ubah terus dari transaksi Gotoh. Nah, jadi untuk Gotoh, untuk potensi selanjutnya seperti apa sih biasanya pertanyaan selanjutnya? Jadi kan hari ini juga merah nih, Mas Aldi. Gotoh hari ini merah. Jadi memang untuk saham-saham IPO terutama ya IPO lah seperti ini, apalagi kalau IPO dan biasanya dikasihnya besar, apalagi ini jumlah lembar sahamnya, kapitalisasinya cukup besar ya, memang agak berat kalau memang berharap sampai arah posisinya untuk Gotoh. Berharap untuk sampai arah ya kecil kemungkinannya. Syukur-syukur hijau kemarin hijau dan itu sudah bagus. Nah, lalu untuk selanjutnya seperti apa? Nah, biasanya sih kalau saya kalau sudah ada posisi over ya tidak akan disimpan lama. Udah bisa mulai dijual. Bahkan kalau kemarin ya udah dijual habis aja lah. Dan apalagi hari ini turun merah ya. Untuk posisi trading, trading aja seperti itu Mas Aldi untuk Gotoh. Kecenderungan ya potensi turun bisa aja Mas Aldi. Apalagi juga hari ini trennya ya ketika market buka sempat naik lalu turun, tidak ada ayunan-ayunan lagi. Nah itu ya jadi kurang menarik sih kalau buat kita trading ya. Untuk ada apa ya optimis lagi nih bisa naik lagi. Nah tidak ada, ini masih malah setelah naik turun terus sampai hari ini. Jadi ya kurang menarik Mas Aldi untuk Gotoh. Bapak dan Ibu untuk trading ya hati-hati aja. Baik, karena kapitalisasinya sangat besar ya. Kemarin itu transaksinya sampai 3 triliun ya untuk satu saham sehari. Nah, kemudian ini juga di hari kedua 1,4 triliun ya nilai perdagangannya dan cukup. Tapi level tertingginya lebih tinggi nih dibanding kemarin nih Mas. Hari ini level tertingginya di 442 ya. Jadi ada 2 kali kesempatan untuk kita bisa melakukan penjualan saham Gotoh nih kemarin dan hari ini ya. Nah masalahnya kalau tidak sempat jual, nah ini bentuk candlestick-nya ini seperti engulfing gitu ya, karena harga tertingginya ya harga terendahnya lebih rendah dibanding dengan harga terendah kemarin. Nah kalau seperti ini Mas Bayu optimis apa pesimis nih Mas? Kalau aku sih cenderung pesimis Mas Aldi. Buat Bapak Ibu yang masih dapat sahamnya ketika IPO ya bisa mulai kurangi posisi sih, kalau saya mulai kurangi posisi. Kalau saya sih masih pesimis Mas Aldi seperti ini. Baik. Dan dia masuk di harga bawah IPO ya, di mana harga IPO-nya di 386 ya kalau saya tidak salah ya. Nah ini sekarang sudah ditutup. Iya. Harga IPO 338. Oh 338. Oh ini berarti masih di area masih cuan ya kalau kita ya masih cuan ini posisinya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai yang jadi cuan jadi boncos gitu ya gara-gara kita berharap untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi. Jadi pastikan ada strateginya ya saat kita membeli IPO, khususnya di IPO dengan skala sebesar Gotoh ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya kita bicara saham-saham teraktif nih Mas untuk hari ini. Saham apa aja nih yang menjadi top gainer, top loser, dan top value? Silakan Mas Bayu. Oke, baik Mas Aldi, untuk saham yang aktif hari ini kita mulai dari yang top gainer Mas Aldi. Top gainernya ada 3 besarnya, ada Gosco, WIRG, dan Bima Mas Aldi. Ini harga saham ARA ya. Nah dari saham ini sih, dari 3 saham ini yang apakah yang ada bisa kita beli nih untuk besok seperti itu? Untuk saran saya tidak ada Mas Aldi. WIRG kemungkinan akan sulit didapat karena biasanya langsung ARA. Apalagi juga sudah muncul UMA ya dari IDX, kemungkinan besar akan potensi turun, biasanya akan koreksi dulu. Lalu untuk Gosco hari ini arah, dan untuk besok bisa beli lagi, nggak dulu lah, nggak bijak Mas Aldi, hari ini naik 34%, nggak bisa dulu, biarin turun dulu. Nah, kalau saya lihat di antara itu yang mungkin yang agak menarik dari kita tarik dari 15 besar, ada SGER dan CEN Mas Aldi secara teknikal. SGER dan CEN, tapi CEN SGER ya. Ya memang ini kenaikannya di atas 10% semua, tapi secara chart ya mungkin kita bisa tunggu untuk besok melihat perlu turun dulu lah, turun sedikit, koreksi sedikit, silakan kalau mau masuk. Ini dari yang top gainer. Kalau yang dari top loser tadi saya lihat tidak ada Mas Aldi. Belum ada yang menarik. Mungkin dari IATA, nah IATA ya biarkan dulu, dia mau ARB berapa kali, biarkan dulu. IATA mungkin kita bisa pantaunya di situ, IATA dulu lah kita lihat. Lalu kalau dari yang top volume, nah dari top volume ada 3 besarnya, ada Gotoh, Bumi, dan Gosco Mas Aldi. Gotoh tetap ya masih dengan value transaksi hari ini 1,4 triliun. Ya 1,4 triliun. Yang kedua ada Bumi dan Gosco. Nah mungkin nanti di sini ada Bumi yang agak menarik Mas Aldi dari chartnya. Nanti kita bahas lagi.
Dari top value, secara value, dari top value memang masih Goto, Telkom, dan BBCA. Goto hari ini top value-nya Mas Aldi, pemimpin transaksinya. Goto, Telkom, dan Baik. BBCA. Baik ya. Jadi memang besar sekali ya IPO dari Goto ini bisa mempengaruhi. Bahkan kemarin itu sebenarnya ISG kita merah ya ininya ya. Karena secara sektoral mengalami penurunan semua tuh, tapi gara-gara Goto ini jadi diselamatkan jadi hijau gitu kemarin ya. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi ada beberapa saham yang menjadi top gainers, top loser, dan top value ya. Untuk top gainer ada Gosco, WIRG, dan Bima ya. Dan untuk top loser tadi belum ada ya Mas ya yang menarik yang bisa diperhatikan. Dan untuk top value ada Goto, untuk top volume ada Goto, Bumi, dan Gosco. Dan untuk value ada Goto, kemudian ada Telkom dan BBCA ya. Jadi Goto ini langsung masuk di semua segmen ya. Baik. Terima kasih Mas Bayu. Nah, kemudian kita bicara pergerakan investor asing nih Mas. Hari ini investor asing melakukan pembelian jumbo juga Mas ya, hampir 1 triliun. Kira-kira gimana pergerakannya Mas? Silakan. Baik, kalau di sektor di pasar reguler memang 1 triliun lebih ya asing banyak masuk, dan kalau kita lihat di bedah lagi 3 besarnya asing banyak melakukan net buy-nya di mana di Telkom, BBCA, dan BBRI Mas Aldi. 3 besarnya di situ. Lalu kalau kita tarik lagi ke bawahnya sampai 5 besar deh, Telkom, BBCA, BBRI, BBNI, dan Goto. Ya, ini 3 bank besar ini tetap masuk, asing tetap masuk Mas Aldi. Goto juga masih masuk ya, walaupun asing masuk di ini. Lalu dari yang top value, net sell-nya, asing net sell-nya Mas Aldi. Asing banyak keluar di Bumi, Mandiri, dan AMRT. Oh, Bank Mandiri nih, asing beda sendiri. Dari 4 bank besar, asing di Mandiri banyak keluar sendiri ya. Oke, seperti itu Mas Aldi kalau dari pergerakan asingnya. Baik, luar biasa ya. Jadi Telkom, BBCA ya, BNI ya yang menjadi banyak pembelian, tapi kabar baiknya adalah skala pembelian investor asing ini masuk ke sektor perbankan, itu salah satu indikasi positif. Dan sedangkan untuk top net sell-nya ada Bumi, AMRT ya, dan Bank Mandiri. Tumben ini Bank Mandiri jadi top net sell ya untuk hari ini. Baik, terima kasih Mas Bayu atas informasinya. Selanjutnya kita masuk ke segmen aksi korporasi nih Mas, atau tanggal-tanggal penting ya. Kira-kira di hari ini apa aja sih yang menjadi tanggal-tanggal yang bisa diperhatikan oleh investor? Silakan Mas Bayu. Baik, kalau dari aksi korporasi di sini kita lihat Mas Aldi dari posisi yang pembagian dividen ya Mas Aldi. Pembagian dividen, nah ini udah mulai rame nih Mas Aldi, pembagian dividen. Hari ini tidak ada bagi dividen, ada yang tidak ada yang kumdet maksudnya. Mulai besok tanggal 13 ada yang kumdet Mas Aldi, ada LPPF, NISP, dan tanggal 14 ada JAPA, Mas Aldi, seperti itu. Ini yang pembagian dividen. Lalu ada, nah ini Mas Aldi, right issue, ada yang mau ada right issue Mas Aldi, MDKA, besok kumdetnya tanggal 13. Dengan harga tebusnya 28.30 Mas Aldi. Nah ini Bapak dan Ibu yang punya MDKA bisa diperhatikan ya, ada rasio sahamnya, saham lama 9.401 lembar dengan saham barunya 495 dengan harga tebusnya 28.30. Bisa Bapak dan Ibu perhatikan ya, kalau ada aksi korporasi right issue, kemungkinan kalau tadi saya hitung ya memang harganya akan turun di tanggal 14 di tanggal 14 SD-nya. Lalu dari IPO Mas Aldi, dari IPO nih, nah, ini beberapa hari ini belum ada yang masuk masa offering lagi. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, ada 4 saham yang sedang masa book building Mas Aldi. Nah ini Bapak dan Ibu bisa perhatikan lagi, ada Olive, OLIV, MTMH, WINR, dan IBOS. Oke, ini bisa diperhatikan nih, biasa kalau saham-saham IPO ada 4 yang mau yang sedang masa book building, silakan kalau mau pesan, tapi kalau saya sih menyarankannya tunggu masa offering aja lah. Seperti itu Mas Aldi. Aksi korporasi, lalu ada tadi right issue MDKA, selain itu ada rencana juga Mas Aldi setelah IATA tadi ada aksi korporasi pindah sektor ya, ada akuisisi pindah ke sektor energi. Setelah melakukan aksi korporasi itu dia rencananya akan melakukan right issue dan private placement Mas Aldi, seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk informasi terkait aksi korporasi untuk hari ini. Baik, terima kasih Mas Bayu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih, yaitu trading plan ya. Ini kira-kira Mas Bayu ini pandangannya atau strateginya seperti apa nih untuk hari ini? Silakan Mas Bayu.
Baik Mas Aldi, ini untuk yang pertama ada friend Mas Aldi. Nah, ini friend kita rencana belinya untuk besok adalah di 85, stop loss-nya di 81. Yang kedua adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel rencana belinya adalah di 418 dan stop loss-nya di 372. Yang ketiga ada DSNG Mas Aldi. DSNG rencana belinya di 685, stop loss-nya di 625. Nah, terus terakhir yang keempat, saya kasih 4 untuk hari ini, ada namanya Indo, INDO. Rencana beli di 139, stop loss-nya di 131. Oke, yang pertama tadi apa Mas? Saya sempat terputus tadi. Friend Mas Aldi. Oh, friend. Friend. Friend entry Ya. di harga 85, stop loss-nya 81. Oke, baik. Jadi ada 4 saham ya yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu hari ini untuk bisa dimasukkan ke dalam watchlist nih untuk beberapa waktu ke depan. Ada Friend, ada Krakatau Steel, kemudian DSNG dan Indo ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan saham-saham tersebut. Jika ingin mendapatkan rekomendasi harian seperti ini, trading plan yang rutin ya, silakan bergabung dengan BNI Sekuritas. Nanti akan dipandu ya oleh Mas Bayu untuk bagaimana membuat rencana trading ya. Baik, terima kasih Mas Bayu atas informasinya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Jika ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya ke kolom chat atau ke kolom Q&A. Dan bisa dibahas bersama nih sama narasumber kita. Nah, ini ada pertanyaan dari Mr. Tekmo Sukses. Ini terkait investor buka pindah ke Goto kah? Lebih bagus mana antara keduanya ya? Ini bergerak di sektor yang sama nih, kakak beradik nih, bisnisnya sama gitu ya, segmennya juga sama. Silakan Mas Bayu. Baik Mas Aldi, kalau dari investor buka pindah ke Goto, bisa saja Mas Aldi, mungkin dia juga yang buka mungkin masih ada yang nyangkut, tapi dia masih punya dana bisa pindah coba ke Goto, bisa jadi. Lalu lebih bagus mana antara keduanya? Kalau secara teknikal yang ini masih belum bisa dibandingkan ya Mas Aldi. Goto kan masih belum bisa kita lihat, chartnya baru 2 hari, belum bisa terbentuk. Tapi kalau dari buka sih, kalau secara chart hari ini membuat harga terendah baru, jadi kurang menarik. Tapi semoga aja Mas Aldi buka bisa bertahan lagi, bisa masuk lagi di atas EMA 30-nya ya, lu 340. Lalu lebih bagus mana antara keduanya tadi ya masih belum bagus sih Mas Aldi. Kita perhatikan lagi nanti buka bisa kembali di 340 lagi Mas Aldi. Kita lihat lagi kalau buka. Ya, jadi seperti itu ya. Ini karena dua-duanya masih dalam situasi, kalau perbandingannya masih belum bisa ya, karena baru 2 hari Goto, jadi bentuk chartnya masih belum bisa dianalisis. Kemudian kalau buka, ini masih dalam fase downtrend dan juga membentuk level terendah yang baru ya. Jadi ini tidak direkomendasikan nih untuk mungkin bisa masuk watchlist ya, tapi situasinya masih kurang baik nih sepertinya secara teknikal. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Hasbi 17 ya, yaitu saham MAPI. Wah, ini mau lebaran ini Mas ya. Jadi biasanya sektor retail ini jadi primadona nih. Gimana pandangannya Mas Bayu? Baik, Mas Aldi, untuk MAPI hari ini volumenya sangat besar ya Mas Aldi, cukup besar di dalam rata-rata hariannya. Dan ini secara trennya juga naik, dan ini ada 920 menjadi resistennya, apakah bisa dilewati? Kemungkinannya mungkin bisa Mas Aldi. Sudah tanggung, sudah dekat 920. Semoga bisa dilewati dan bisa bertahan di atas 920. Dan rekor, ya ini, untuk resisten selanjutnya setelah 920 adalah di 965 Mas Aldi. Semoga bisa dilewati. Kita perhatikan dulu 920 tadi deh. Semoga oke, ini dalam fase uptrend ya Mas ya? Masih. Uptrend ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Hasbi. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 16.30 ya, lewat ya. Baik, ini terkait saham Demas ini Mas Bayu. Pertanyaan dari altea_.id. Demas turun sampai kapan ya? Apakah dividennya kapan terlihat? Silakan pandangannya Mas Bayu. Baik Mas Adi, kalau Demas secara teknikal oke. Tidak menarik sekali Mas Adi, downtrend dan bikin rekor harga terendah baru lagi. Ada apa ya, kita belum perhatikan lagi, sebentar. Coba ada berita-berita yang terbaru apa, mungkin berita-berita resminya, kita tunggu berita resminya, belum ada Mas Adi.
Tidak ada. Tadi apa pembagian dividen, Mas? Coba kita buka di websitenya KSEI. Jadi Bapak dan Ibu kalau mau konfirmasi info rilis resminya, jadwalnya kapan aksi korporasi bisa di websitenya di KSEI. Nah untuk Demas pembagian dividen belum ada Mas Aldi, 2022 belum ada jadwalnya. Baik ya. Jadi ini kalau mungkin saya lihat laporan keuangannya ini di kuartal keempat dia mengalami penurunan hampir 50% lebih ya salesnya ya. Yang kemarin 2,6 triliun sekarang tinggal 1,4 triliun ya. Mungkin faktor fundamental mungkin Mas Bayu kalau menurut pandangan saya gitu ya. Dan juga IPS-nya juga mengalami penurunan. Tahun kemarin 27, IPS-nya sekarang tinggal 14 aja walaupun positif, tapi kalau penurunannya cukup dalam ini biasanya menurunkan appetite ya dari investor gitu. Tapi kalau dari grafik juga tadi Mas Bayu sudah sampaikan kalau masih kurang bagus ya Mas ya karena downtrend cukup dalam gitu. Jadi hati-hati ya terhadap saham ini. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Bayu luar biasa ya. Dan ini menjadi pertanyaan penutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada closing statement Mas yang ingin disampaikan? Silakan. Oke Mas Aldi, jadi Bapak dan Ibu bisa perhatikan ya, nanti kalau ini paling dari sentimen untuk saat ini sih, sentimen-sentimen dari dalam negeri pengaruhnya ya paling dari aksi korporasi, ada pembagian dividen, IPO, right issue. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang IPO, yang mau ikut IPO ya, kalau dari saya sih paling ya incar-incar di hari-hari pertama, di awal-awal perdagangan, ya masa-masa minggu pertama lah, bisa ambil take profit di situ. Sudah cukup juga, kalau saran saya sih seperti itu. Silakan kalau mau mencicipi IPO, tapi juga hati-hati, IPO juga resikonya besar. Hati-hati aja di situ. Jadi biasanya memang kalau yang biasanya akan naik di hari pertama, syukur-syukur sampai arah ya biasanya kalau dapat penjatahannya sedikit, bahkan dikit banget, itu biasanya naik. Biasanya akan naik, akan hijau lah paling nggak hijau penutupan di hari pertamanya. Seperti itu Mas Aldi.